3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yosi dan Pak Firman. Untuk malam hari ini kita akan menawarkan produk ya Pak ya, yang berbentuk suplemen, yaitu Procreatin dari salah satu produk kami dari Pure Five. Nah, sambutan sederhana dari saya yaitu perkenalkan, nama saya Nanda Bagus Saputra sebagai tim marketing dari pihak Pure Five, dan pendamping saya yaitu Mas Rifan. Baik, perkenalkannya, awal produk yang kami ingin luncurkan ini Pak yaitu Procreatin. Dialah suplemen kreatin monohydrate murni yang diformulasikan untuk meningkatkan performa fisik, kekuatan, dan massa otot Pak. Cocok untuk atlet, bodybuilder, dan individu yang ingin meningkatkan stamina serta pemulihan setelah latihan. Nah, kita punya produk unik sendiri Pak dalam hal penjualan, yaitu eh, Procreatin yang kita jual ini atau yang akan kita luncurkan ini menggunakan pure micronized creatine monohydrate. Apa itu? Menggunakan kreatin monohydrate yang telah dimurnikan dan diproses dengan teknologi mikronisasi untuk memaksimalkan penyerapan dan efektivitas. Lalu kita juga ada penyerapan yang lebih cepat Pak dari produk-produk lainnya di pasaran, yaitu kita menggunakan partikel kreatin yang lebih kecil untuk mempercepat penyerapan ke massa otot Pak, sehingga lebih efektif dibandingkan kreatir yang dijual di pasaran Pak. Lalu eh, formulasi yang kita gunakan yang ini cocok untuk semua kalangan Pak, hingga umur 16 hingga umur 50 tahun Pak. Nah, yang kita akan targetkan ke pasaran yang mungkin untuk atlet atau binaragawan atau binaraga fitness ya Pak ya. Lalu eh, di sini kita juga menggunakan bahan-bahan tambahan yang tentunya tidak menggunakan tambahan zat pengisi, pewarna, atau pemanis buatan Pak. Nah, berat kreatin yang kita gunakan 100% murni dan aman dikonsumsi Pak. Itu. Nah, manfaat utamanya yang kita miliki ialah meningkatkan performa kekuatan, terus ada mendukung pertumbuhan massa otot, mempercepat pemilihan, mendukung fungsi kognitif Pak. Nah, dari semua hal itu mungkin eh, di pasaran sudah banyak digunakan ya Pak. Namun di sini kita menggunakan lebih banyak ATP Pak, yaitu adenosine triphosphate, yaitu sumber energi utama yang digunakan selama latihan intens. Ini mungkin peningkatan kekuatannya cukup meningkat dan performa dalam latihannya intensitas yang tinggi Pak. Nah, lalu target pasar yang kita gunakan yang akan kita raih ialah mungkin ada atlet builder, terus pecinta fitness dan gym, olahraga amatir dan profesional, atau individu dengan gaya hidup aktif Pak. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rifan Pak. Ya baik, selamat malam Bapak Yosi dengan Pak Firman. Perkenalkan di sini saya Rifan sebagai pendampingnya Pak Bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi pencapaiannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bagus terlebih dahulu tadi, uh, produk kita ini ditargetkan untuk atlet, binaragawan, dan yang baik profesional maupun yang pemula. Tetapi bisa juga untuk semua kalangan seperti usia 18 sampai 20 tahun. Ada juga targetnya kita berupaya untuk meningkatkan ke situs-situs. Jadi pemasaran kita banyak lewat sosial media ataupun dengan promosi seperti menggunakan brand ambassador gitu. Agar orang lebih percaya dengan produk kita yang dimana
menggunakan monohydrate murni 100%. Lanjut. Lalu strategi pemasarannya ini bisa dilakukan dengan sosial media, banyak dicari di Google atau Instagram dan influencer-influencer. Bisa juga dengan iklan-iklan, kita juga memasarkan melalui iklan dan juga mesin pencari, baik baik Google atau yang lainnya seperti Bing atau Yahoo. Next. Nah, di sini ada proyeksi pencapaian penjualan kita dari Januari hingga Agustus. Tetapi di bulan Januari sampai dengan bulan Maret ini kita hanya memasarkan yang tanpa rasa atau original. Dari Januari hingga Maret kita mengalami penurunan mungkin karena bosan, karena tidak ada rasanya. Banyak yang kalangan di bawah umur 20 itu merasa tidak suka karena rasanya hambar. Tetapi untuk yang atlet-atlet mungkin lebih suka yang original karena tanpa rasa biasanya yang mereka kira itu lebih uh, efektif gitu. Padahal ya sama aja mau diberi rasa atau tidak, sebenarnya juga efektif dua-duanya. Sehingga di bulan April sampai dengan bulan Juni kita mengeluarkan produk baru dengan varian rasa strawberry dan coklat. Bisa dilihat di sini pencapaian kita meningkat di bulan Juni karena rasa coklat tidak hanya kalangan atlet binaragawan profesional yang beli, tetapi di bawah umur 20 tahun pun banyak yang beli karena dengan rasanya itu sehingga yang meminum tuh tidak merasa enak atau mual-mual. Dan juga di bulan Juli sampai dengan Agustus kita mengalami penurunan dikarenakan penurunan ini mungkin juga merasa bosan lah dengan rasa-rasa yang ada gitu. Makanya target kita selanjutnya ini ada rasa baru yaitu Apple Honey yang akan kami tawarkan ke Pak Yosi dan Pak Firman. Next. Nah, di sini pun eh, target penjualan kita untuk produk 1, produk 2 hingga produk 4 bisa dilihat produk 1 kita mengalami peningkatan tetapi juga ada masa turunnya karena rasanya yang hambar itu mungkin ya original. Ada produk 2 yang kita luncurkan itu rasa strawberry hingga ke produk 3 juga masih strawberry. Nah, yang keempat ini kita ingin meluncurkan rasa apple honey tapi kita akan menargetkan penjualan lebih ke arah sosial media dan influencer karena bisa dilihat kita survei dari produk 1 hingga 3 banyak orang yang membeli produk kami itu melalui influencer. So next. Baik, ini mungkin ulasan-ulasan konsumen ya Pak pada beberapa. Nah, selanjutnya mungkin dalam tahap negosiasi jumlah investasi ya Pak ya. Baik dari Pak Yosi dan Pak Firman, mungkin harga yang kita jual ke pasaran yaitu dengan harga Rp188.000 dan dengan biaya produksi dari kami yaitu 85.000 per kemasan Pak. Nah, margin margin keuntungan yang kita peroleh mungkin nanti sekitar 45% hingga 55% Pak per kemasan. Nah, proyeksi penjualan yang akan kita lakukan yaitu tahun pertama mungkin yang kita dapatkan sekitar 10.000 kemasan Pak, dan total pendapatan yang kita raih atau kita cakup yaitu hingga 1,7 miliar rupiah. Lalu tahun kedua atau pada bulan April hingga Juni yaitu kita mendapatkan lebih banyak konsumen Pak pada pada bulan April hingga Juni yaitu mencapai 20.000 kemasan dan kita mencakup atau meraih pendapatan kita yaitu hingga mencapai 3,4 miliar. Nah, break even point dalam 8 bulan atau 7 bulan terakhir ini dengan investasi yang akan Bapak
berikan senilai 500 juta mungkin akan kita kembangkan Pak. Nah, yang kita gunakan ini untuk pembelian bahan baku, strategi pemasaran digital, untuk menarik konsumen, ekspansi distribusi ke toko retail besar dan e-commerce Pak. Mungkin seperti itu. Nah, untuk tawaran investor ROI-nya ya Pak, itu yang kita harapkan mencapai 15 hingga 20% dalam 2 tahun Pak. Keuntungan dari penjualan kita mungkin dari Bapak ya benefitnya akan mendapatkan 10% dari total saham yang kita punya Pak, dan pembagian keuntungan dari penjualan bersih yaitu per kemasan. Nah, potensi pengembaliannya setelah break even, potensi laba tahunan bisa mencapai 1 miliar rupiah Pak. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari Pak Yosi dan Pak Firman, boleh diajukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bagus dan Pak Rifan. Bagaimana dari Pak Firman? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu, Pak? Ada. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Bagaimana kalian menjaga biaya produksi agar tetap terkendali? Sebutkan apa saja langkah jika target penjualan tersebut tidak tercapai. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Firman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak mengenai bagaimana cara kita menjaga biaya produksi agar tetap terkendali. Dan juga apa langkah jika target penjualan kita yang tidak tercapai. Mungkin yang pertama, bagaimana cara kita menjaga biayanya itu bisa kita lakukan dengan meningkatkan jumlah produksi dengan menurunkan biaya bahan bakunya, sehingga biaya bahan baku yang kita keluarkan itu lebih sedikit, namun penghasilan pendapatan kita lebih banyak karena produksi kita yang kita tingkatkan. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apa apa langkah kita jika target penjualannya tidak tercapai? Mungkin kita akan memperluas target pasar dan juga mengoptimalkan pemasaran serta mengurangi biayanya. Mungkin perluas target pasarnya bisa untuk di kalangan anak sekolah, tidak hanya di binaragawan, dan mengoptimalkan pemasarannya tidak hanya melalui sosial media, tapi melewati iklan ataupun langsung uh, ke wilayah-wilayah masyarakat, gitu. Ataupun bisa ke outletnya gym gitu. Kita menawarkan langsung ke tempat gymnya untuk produk kita ini, Pak. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, saya lanjut bertanya terkait di proyeksi jangka panjang. Proyeksi jangka panjangnya itu rencana pengembangan bisnis dalam 3 sampai 5 tahun ini gimana ya? Apakah akan ekspansi ke beberapa negara atau masih tetap fokus di Indonesia saja gitu? Baik Pak, mungkin akan saya jawab. Uh, untuk pertanyaan Bapak, mungkin rencana pengembangan bisnis kami dalam 3 hingga 5 tahun ke depan ialah kita akan mengekspansi ke wilayah Asia Tenggara. Nah, mungkin kita akan mengembangkan lini produk baru untuk pemulihan otot, Pak. Seperti itu. Mungkin kita akan mengeluarkan rasa baru, kita akan mengeluarkan produk baru. Mungkin tidak hanya prokreatin, mungkin nanti ada produk tambahan, mungkin ada pro um, pro evolin Pak. Mungkin seperti itu dari kita Pak. Kalau begitu ya. Terus satu lagi mungkin ya, apakah dengan range tadi harga berapa? 180.000 ya, kalau nggak salah ya. Berarti apakah itu harganya sudah berkompetensi dalam harga gitu untuk kompetitor-kompetitor lainnya gitu? Nah, pertanyaan bagus Pak.
dari kami atau kompetitor-kompetitor yang lain mungkin harganya tidak jauh berbeda ya Pak. Akan tetapi bahan baku yang kita gunakan lebih berkualitas daripada produk-produk yang dipasarkan oleh konsumen atau oleh kompetitor-kompetitor lain. Mungkin seperti itu Pak. Maka harga yang kita jual yaitu 188.000 itu cukup apa ya, cukup worth it Pak untuk di harga segitu gitu Pak. Oke, kalau begitu setelah saya coba koordinasi dengan Pak Firman ya, kita sepakat ya untuk berinvestasi ya di produk kreatin ini gitu. Iya Pak, betul. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Mungkin proses selanjutnya bisa melalui WA saja atau email saya Pak ya untuk proses Oke, selanjutnya. Terima kasih udah Pak. kita kontakkan pakai WA aja ya berarti ya. Oke Pak, Oh ya, baik begitu. Jadi bisa baik. diakhiri sesinya dari Mas Bagus ya, Pak Rifan. Oke, baik Pak. Mungkin cukup dari kami atas pengenalan produk atau proposal produk yang kita tawarkan Pak. Mungkin kedepannya kita akan apa ya, akan memajukan prokreatin ini Pak atau dari perusahaan Prio 5 ini Pak. Oke, baik, terima kasih waktu luangnya Pak, Pak Yosi Ya, dan Pak Firman. Mungkin selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.